guys, bertemu kembali dengan saya Firdan Nurhaliza. Di video kali ini saya akan membahas tentang strategi pemasaran atau strategi marketing. Yang pertama itu definisi strategi pemasaran. Apa sih strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Strategi pemasaran menurut beberapa ahli pernah menjelaskan tentang definisi strategi marketing ini. Di antaranya adalah yang pertama ada Kotler dan Armstrong. Menurut Kotler dan Armstrong, pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Yang kedua, menurut Philip Kotler, pengertian strategi pemasaran adalah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran. Selanjutnya itu ada contoh strategi pemasaran. Setelah memahami pengertian strategi pemasaran dengan baik, kini saatnya kita membahas ke beberapa strategi yang pas, yang populer, yang dapat kita terapkan. Yang pertama itu ada partnership. Marketing partnership memiliki sejumlah keuntungan. Contohnya berkolaborasi dengan pihak lain. Strategi pemasaran ini dinilai murah dan lebih berpeluang untuk sukses. Yang kedua, bekerja sama dengan influencer. Jangan anggap remeh kemampuan influencer skala selebgram. Mereka justru banyak memberikan pengarah pada penjualan dengan jangkauan followers yang besar. Karena mungkin kita mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Yang ketiga, melibatkan karyawan. Tidak ada salahnya dengan melibatkan karyawan dalam beberapa proyek. Mereka akan dengan senang hati share video dengan perusahaan di samping meningkatkan efektivitas kerja. Rata-rata karyawan merasa bangga saat dilibatkan dalam proyek seperti ini. Yang keempat, menjaga pelanggan lama. Nah, ini yang penting. Senantiasa manjakan pelanggan lama karena mereka adalah yang paling loyal dalam membeli produk. Misalnya kita memberikan bonus kecil khusus untuk pelanggan lama karena kebanyakan mereka itu yang paling loyal, pastinya mereka akan senang hati mempromosikan produk yang mereka anggap memuaskan. Oh ya, selain pengertian dari strategi pemasaran yang tadi dari beberapa ahli, itu terdapat juga pengertian yang lain, yaitu adalah upaya yang terencana dan terukur untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk perusahaan. Ini melibatkan serangkaian langkah-langkah bisnis yang dirancang untuk memperkenalkan produk kepada konsumen dan mendorong mereka untuk membelinya. Selanjutnya itu ada juga bahwa strategi pemasaran adalah sebagai suatu rencana yang dirancang untuk mempengaruhi pertukaran agar dapat dicapai tujuan-tujuan organisasional. Sementara itu, menurut Chandra berpendapat bahwa strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspresi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasaran tertentu. Selanjutnya itu tentang analisis strategis. Analisis strategi pemasaran, perusahaan hendaknya menganalisis keadaan internal maupun eksternal dengan baik agar dapat mengambil tindakan yang tepat untuk kepentingan masa depan.
Untuk mentransformasikan strategi pemasaran menjadi program pemasaran, harus dirumuskan pengeluaran pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Pengeluaran pemasaran digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Selanjutnya yaitu tahapan proses pemasaran. Selama proses pemasaran, penjual harus melalui beberapa tahapan agar berjalan lancar produk sampai ke tangan konsumen. Untuk lebih jelasnya, kita akan menguraikan pada poin-poin berikut ini. Yang pertama, riset pasar. Dasar dari semua pemasaran mengetahui kondisi pasar, pelanggan atau konsumen, dan tingkat kepuasan yang diharapkan sangat penting dalam proses pemasaran kota. Yang kedua, membuat strategi pemasaran. Setelah mendapatkan data efektif tentang kondisi pasar dan pelanggan, diikuti dengan strategi pemasaran dapat mulai disusun. Yang ketiga, implementasikan strategi pemasaran. Setelah semuanya siap dan dipastikan benar, saatnya mengeksekusi. Yang keempat, pemantauan dan pengendalian kinerja. Untuk melakukan ini, staf harus berada di lokasi untuk menjaga agar strategi pemasaran tetap berjalan sesuai rencana. Yang kelima, penilaian. Setelah semua rencana selesai, penilaian akan dilakukan pada akhir proses ini. Tujuannya sangat sederhana, untuk membandingkan dengan pencapaian dalam proses yang telah dilaksanakan. Selanjutnya ada proses. Proses merupakan prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan produk, barang, atau jasa untuk mengantisipasi dan peka terhadap permintaan pasar yang cenderung berubah-ubah. Untuk itu diperlukan perencanaan yang efektif dan ketepatan dalam melakukan antisipasi dan memperhatikan kebutuhan pelanggan guna perbaikan ke depan. Tujuan dari strategi proses yaitu menemukan cara dalam memproduksi produk yang memenuhi persyaratan dan spesifikasi produk. Strategi proses meliputi kegiatan awal, mempersiapkan bahan-bahan, pengolahan, pengemasan, pendistribusian, dan pemberian layanan kepada konsumen. Suatu proses berisi tentang metode atau prosedur yang diperlakukan untuk memperoleh produk yang dibutuhkan oleh konsumen melalui proses pelayanan cepat, mudah, ramah, dan memberikan nilai lebih konsumen terhadap suatu produk. Sekian penjelasan tentang strategi marketing. See you.